Ardian, seorang bupati muda yang baru dilantik, berdiri di puncak kekuasaan dengan dada membusung dan langkah penuh arogansi. Tapi satu tindakan kejam menendang gerobak pisang milik anak yatim, di tengah konvoi mewahnya mengubah segalanya. Tindakannya viral, memicu kemarahan rakyat, dan tanpa disadari, membangunkan kutukan lama yang telah lama tertidur. Apakah Ardian masih bisa lolos dari kutukan yang sudah menuliskan namanya dalam daftar penghakiman itu? Saksikan kisah penuh emosi dan ketegangan yang akan membuat hati kalian bergetar. Jangan lupa untuk subscribe channel Hidayah Pertaubatan. Tekan tombol like jika kamu terhanyut dalam ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Aku ingin tahu kalian semua. Dukung terus cerita-cerita menarik dari kami. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap detik penuh kejutan dan perasaan yang tak terduga. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Siang itu terik menyengat. Tapi jalanan utama kota dipenuhi semangat. Spanduk dengan namaku terpajang megah di sepanjang trotoar, diiringi sorakan pendukung yang meneriakan slogan kemenangan. Mobil dinas berwarna hitam legam melaju perlahan. Di tengah konvoi panjang, dengan iring-iringan sirine dan pengawalan di depan dan belakang, aku duduk di bangku tengah mobil, mengenakan setelan jas kebesaran, lengkap dengan pin emas bupati. Di pengkuangku, ponsel bergetar ribuan ucapan, selamat masuk silih berganti, tapi mataku tertuju pada satu hal. Kerumunan warga yang mulai merapat di pinggir jalan, berusaha merekam dengan ponsel mereka. Aku tersenyum kaku. Lihat mereka, ucapku pada ajudan di samping. Baru juga sehari dilantik, sudah seperti raja. Ajudanku hanya tertawa canggung. Memang rakyat mencintai bapak, katanya. Namun, senyumku sirna saat laju mobil tiba-tiba melambat. Di depan, terlihat sebuah gerobak kayu reot yang dipenuhi pisang matang. Seorang anak laki-laki dengan pakaian lusuh tengah mendorong gerobak itu. Jelas sedang kesulitan keluar dari jalur konvoi. Tepi, tepi! Teriak salah satu petugas pengawal dari pengeras suara motor. Tapi anak itu justru gugup. Gerobaknya tersangkut aspal berlubang, membuatnya makin lambat. Kenapa ini? Tanyaku kesal. Kenapa nggak langsung singkirkan aja? Sopir hanya melirik spion. Bingung. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu mobil dan turun. Semua kamera ponsel langsung menyorot ke arahku. Aku berjalan cepat ke arah anak itu, yang tampak gemetar melihatku datang. Berani-beraninya kamu menghalangi jalan bupati? Ini hari penting tahu nggak? Bentakku. Anak itu merunduk. Maaf pak, rodanya, aku tak biarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Dengan satu tendangan keras, aku menjatuhkan gerobak itu ke aspal. Pisang-pisang berguling, sebagian terinjak para petugas. Anak itu jatuh terduduk, wajahnya pucat. Belajar sopan, kataku sebelum kembali ke mobil. Aku sempat mendengar suara tangis tertahan, tapi tak kupedulikan. Ajudan buru-buru menutup pintu mobil, dan konvoi kembali berjalan. Di dalam mobil, udara terasa lebih dingin, tapi bukan karena AC beberapa menit. Kemudian, ajudan memperlihatkan ponsel padaku. Pak, videonya sudah menyebar. Keningku mengernyit. Di layar, terlihat jelas, aku menendang gerobak anak itu. Sorakan dari warga terekam, juga tangis bocah itu. Komentar demi komentar bermunculan. Bupati kejam, anak yatim kok diperlakukan begitu? Mana rasa kemanusiaannya? Aku mendesis. Biarin aja, mereka palingan ribut sehari dua hari. Lalu lupa. Aku menengok keluar jendela. Langit masih cerah, tapi entah kenapa, ada perasaan aneh di dada. Seolah aku baru menyentuh sesuatu yang seharusnya tak kusentuh. Di kejauhan, aku bisa melihat seorang nenek tua berdiri di pinggir jalan. Rambutnya putih kusut. Matanya menatapku tajam dari balik. Kiramu, ia tak memegang ponsel. Hanya diam, menatap lurus ke arahku. Dan saat mobilku melewatinya, mulutnya bergerak. Seperti melafalkan sesuatu, mantra, atau kutukan. Aku mengerjapkan mata, tapi sosoknya sudah tak ada. Kupikir hari itu adalah puncak kejayaanku. Tapi, mungkin itu justru awal kehancuranku. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Suara klakson dari jalan raya terdengar dari balik jendela kamar dinas yang baru kutempati 2 malam lalu. Jantungku berdebar pelan. Entah kenapa, udara pagi itu terasa lebih pekat dari biasanya. Kopi hangat sudah tersedia di meja. Ajudanku Randy berdiri di sudut ruangan dengan wajah cemas. Biasanya dia orang yang paling lincah, tapi pagi ini ia tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa kamu diam aja, Ren? Tanyaku sambil menyeruput kopi. Ia menunduk. Pak, pagi ini, halaman kantor dipenuhi massa.
Aku mengerutkan dahi. Masa apa maksudnya? Randy menunjukkan layar ponselnya. Ada video dari sebuah siaran langsung di media sosial. Ratusan warga berkerumun sambil membawa spanduk bertuliskan, "Pemimpin tak berhati, turunkan bupati. Dan anak yatim bukan musuh negara." Gila, baru sehari kok udah segini ributnya? Maaf Pak, tapi video kemarin viral. Sekarang media nasional juga sudah ikut memberitakan. Semua channel besar bahas soal kejadian itu. Aku bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir. Mana bagian humas kita? Suruh mereka rilis klarifikasi. Bilang itu cuma salah paham. Bilang aku hanya sedang menegakkan ketertiban jalan. Randy, diam. Cepat Randy. Bentakku. Tadi malam, bagian humas sudah upload pernyataan Pak. Tapi komentar netizen malah makin ganas. Mereka bilang Bapak tidak minta maaf, malah menyalahkan si anak yatim. Aku meremas pelipis. Aku tahu dunia, Maya kejam. Tapi ini terlalu cepat, terlalu brutal. Dalam satu malam, dari pahlawan muda, jadi pembenci anak kecil? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, suara ribut dari luar kantor membuatku menoleh ke jendela. Beberapa orang dari LSM terlihat berdiri dengan megafon, orasi keras terdengar jelas. Turunkan Ardian. Kami tak butuh bupati zalim. Aku tangan. Jantungku berdegup cepat bukan karena takut, tapi karena marah. Siapa mereka itu? Baru juga aku kerja 2 hari, udah minta diturunkan. Mereka pikir jadi bupati gampang. Randy hanya menatapku. Tak berani menjawab. Hari itu berlalu dalam kekacauan. Pertemuan-pertemuan penting dibatalkan. Wartawan mengepung kantor. Setiap langkahku dipantau. Setiap kata yang keluar dari mulutku dibalikkan untuk memburukanku. Menjelang malam, aku pulang lebih awal. Kepala terasa penuh. Dan saat aku membuka pintu rumah dinas, aku mendengar suara roda berderit dari arah dapur. Seret, krak. Langkahku terhenti. Rumah itu sepi. Ajudan sudah pulang. Tak ada seorang pun di dalam. Aku mendekat ke arah suara. Tak ada apa-apa. Dapur kosong. Lampunya berkedip 1 kali lalu mati. Jantungku berdegup kencang. Kupikir mungkin aku hanya lelah, tapi ketika aku balik badan menuju ruang tamu, ada sesuatu di atas meja kayu yang membuat darahku surut. Sebuah pisang matang, penuh lumpur, tertaruh di atas surat kabar hari ini. Aku mundur 1 langkah. Jari-jari mulai gemetar. Siapa yang menaruh? Rumah ini terkunci rapat. Tak ada jejak masuk, tak ada suara. Tapi, benda itu nyata, terlalu nyata. Aku coba membuangnya ke tong sampah. Tapi saat tanganku menyentuh kulit pisang itu, jari-jariku terasa seperti dibakar. Cepat-cepat aku lepas dan mengumpat. Lalu lari ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Tapi tidurku tetap gelisah. Dan ketika terbangun tengah malam karena mimpi buruk, aku mendengar suara itu lagi. Gerobak, seret, suara roda yang berderit. Makin dekat, aku terbangun dengan napas tersengal. Dada sesak, keringat dingin membasahi leher, hingga punggung. Di dalam mimpiku, aku kembali berdiri di tengah jalan, di hadapan gerobak yang terbalik. Hanya saja, kali ini anak kecil itu menatapku tanpa mata. Hanya 2 lubang hitam menganga di wajahnya. Kubasuh muka di wastafel kamar mandi. Air mengalir deras, tapi bayangan di cermin seperti terlambat 1 detik dari gerakanku. Keningku berkerut. Aku memerhatikan lagi. Aku mengangkat tangan. Bayangan mengikutinya. Tapi, saat aku berhenti bergerak, bayangan itu masih melambai. Seolah berkata, "Kau sudah tak sendirian lagi." Aku mundur perlahan. Membuka pintu kamar, dan menyalakan semua lampu rumah. Bahkan televisiku setel dengan volume cukup keras, sekadar agar tak merasa sendiri. Tapi di tengah sorotan layar, berita tentangku terus bermunculan. Bupati muda dikecam. Tindakan kekerasan terhadap anak yatim. Masyarakat tuntut pengunduran diri. Benarkah kutukan lama kembali muncul? Kalimat terakhir membuat mataku membesar. Apa maksudnya kutukan? Kutukan apa? Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke kantor. Meskipun suasana di luar masih panas, aku tak bisa terus bersembunyi. Tapi sejak aku tiba, semua terasa berubah. Para pegawai menunduk saat aku lewat, bukan karena hormat, tapi seperti takut. "Pagi Pak," sapa Sekda Pak Halim, dengan suara lirih. Aku menatapnya curiga. Kenapa semua orang tampak aneh? Dia ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Pak, maaf, saya cuma ingin nanya, waktu Bapak kampanye dulu, pernah dengar soal legenda kutukan pemimpin zaliman?" Aku mengangkat alis. Itu mitos orang kampung, hantu, dukun, dan semacamnya.
Jangan bilang kau percaya hal begituan, Lim. Dia tak menjawab, hanya memandangi meja dan berkata, 3 bupati sebelum Bapak, yang dulu terlibat dalam kasus penindasan. Semuanya meninggal tak wajar. Ada yang hilang, ada yang ditemukan membusuk di rumah sendiri. Semuanya dimulai dari insiden kecil. Lalu suara-suara aneh. Aku tertawa hambar. Mereka mungkin kena karma. Tapi aku nggak percaya kutukan. Apalagi dari gerobak busuk begitu. Pak Halim hanya menatapku sebentar, lalu beranjak pergi. Tapi sebelum dia keluar, dia berbalik. Pak, malam ini jangan keluar rumah. Jangan biarkan siapapun masuk. Jangan jawab kalau ada yang memanggil dari luar pagar. Aku ingin mengejeknya, tapi suara yang keluar dari mulutku justru gemetar. Kenapa? Ia hanya menjawab dengan suara rendah, karena biasanya mereka memanggil dengan suara yang kita kenal. Malam itu hujan turun, petir sesekali menyambar, membuat bayangan pohon menari di jendela kamarku. Aku duduk di kursi, memandangi layar CCTV rumah dinas lewat. Ponsel, 3 kamera terpasang. Gerbang depan, halaman samping, dan lorong belakang. Pukul 10 lewat sedikit, aku nyaris terlelap. Tapi suara notifikasi dari ponsel membangunkanku. Gerakan terdeteksi, gerbang depan. Aku buru-buru membuka rekaman langsung. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi sesaat kemudian, suara terdengar dari luar pagar. Suara yang membuat jantungku serasa berhenti. Pak Ardian, tolong bukain gerbang, Pak. Ini aku. Henji, suara ajudanku. Lirih, seolah kehujanan dan menggigil. Aku berdiri, hampir membuka pintu. Tapi tiba-tiba kata-kata Pak Halim terngiang kembali. Jangan jawab kalau ada yang memanggil dari luar pagar. Kupandangi layar lagi. Masih kosong. Tak ada sosok manusia, tapi suara itu tetap datang. Kali ini lebih keras. Pak, tolong, aku digigit anjing. Buka, sakit Pak. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku takut. Aku menekan tombol audio intercom. Randy, kalau ini benar kamu, sebut nama tengahku. Hening. Lalu suara itu berubah. Serak, dalam. Bukan suara manusia lagi. Kau sudah membangunkan kami, Ardian. Aku menjatuhkan ponsel, layarnya tiba-tiba mati. Lampu rumah padam. Dan suara roda gerobak kembali bergema. Seret, seret, krak. Tapi kali ini, bukan di luar pagar, melainkan di dalam rumah. Rumah dinas terasa seperti liang kubur, gelap, sunyi, beku. Aku berdiri mematung di lorong. Hanya diterangi cahaya samar dari kilat di luar jendela. Lantai dingin menusuk telapak kaki. Suara roda gerobak yang berderit-derit itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih berat. Seret, krak, seret. Aku mencoba mengatur napas. Kupanggil nama Randy pelan. Berharap ini semua cuma lelucon sialan yang terlalu jauh. Tapi yang kujawab hanya gaung kosong dari lorong panjang. Dengan tangan gemetar, kuambil senter dari laci dekat tangga. Kujelajahi setiap sudut rumah. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu berpindah, seolah mengitari rumah, masuk ke setiap ruang sebelum aku sampai. Dan saat aku membuka pintu ruang kerjaku, melihatnya, cermin besar di sudut ruangan. Benda lama peninggalan bupati terdahulu. Tak pernah kugunakan, tapi malam itu, seolah ada sesuatu yang memaksaku mendekat. Bayanganku sendiri terlihat jelas di sana. Tapi tidak bergerak. Aku mundur 1 langkah. Bayanganku tetap berdiri, menatapku. Tak ikut mundur. Jangan main-main, teriakku. Mencoba menepis rasa takut. Lalu, perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya. Tangan kanan, terbakar. Seperti hangus terbakar dari siku ke bawah, kulitnya melepuh, dan meneteskan cairan hitam pekat. Tapi aku, tangan kananku, baik-baik saja. Bayangan itu membuka mulut. Suaranya, dari dalam kepalaku, kau telah merusak rezeki orang yang Tuhan sayangi. Maka rezekimu sendiri akan kami hanguskan. Aku jatuh terduduk, menatap cermin dengan napas terengah. Tapi saat aku kembali menoleh, bayanganku sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya pantulan ruang kosong. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke kantor lebih pagi. Aku ingin melarikan diri dari rumah itu, dari apapun yang menungguku di malam hari. Tapi bahkan di kantor, semuanya mulai terasa tak wajar. Lampu-lampu berkedip aneh. Listrik sering padam sebentar, lalu menyala kembali. AC mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dan yang paling membuatku menggigil, papan nama di depan ruanganku yang semula bertuliskan Bupati Ardian Ramadan, SIP, berubah menjadi
yang akan diadili kupanggil petugas kebersihan. Mereka bersumpah tak ada yang menyentuh papan itu. Bahkan Pak Halim mendekat, dengan raut wajah pucat. Pak, Bapak harus tahu, dulu, waktu Bupati ketiga yang dihantui kutukan itu hal pertama, yang berubah juga papan namanya. Seperti pengumuman awal, sebelum semuanya banner-banner diambil. Tanyaku dengan suara pelan. Jabatan, kewarasan, kadang nyawa. Aku ingin marah, ingin mencibir semua cerita klinik yang terdengar seperti dongeng kampung. Tapi, malam-malamku, yang kelam membuatku tahu ini bukan hayalan. Ini nyata. Pulang ke rumah sore itu, aku menemukan dua hal di meja ruang tamu. Pertama, sebuah foto lamaku saat kampanye, sedang menyapa anak-anak yatim di panti. Wajahku di foto itu tercakar hitam, seperti disayat dengan pisau. Kedua, sehelai kertas koran bekas yang menampilkan berita tahun lalu. Bocah penjual pisang tewas setelah dipukul preman jalanan kasus, tak pernah diusut. Namanya sama, Dava. Anak itu, anak yang gerobaknya kutendang. Anak yatim yang kutertawakan. Mataku membesar, tenggorokanku tercekat. Bukan cuma soal insiden kemarin. Ini, warisan lama. Dava adalah bagian dari rantai kutukan ini, dan aku baru saja memperpanjang rantainya. Malam pun tiba lagi, dan kali ini, cerminku benar-benar kosong. Tak ada bayangan, tak ada aku. Hari kelima setelah insiden itu, aku duduk di meja kerja, menatap jari-jariku yang mulai gemetar tanpa alasan. Aku tidak sedang kedinginan, tapi tubuhku tak bisa berhenti bergetar. Di luar, matahari masih bersinar, tapi rasanya semua cahaya tak bisa lagi menghangatkan apapun. Dalam hidupku, setiap orang yang kutemui kini menatapku, seperti melihat orang yang akan mati. Sekda Pak Halim sudah 3 hari tak masuk. Randy tak bisa dihubungi. Bahkan penjaga kantor mendadak mengundurkan diri, tanpa alasan, dan aku mulai tak bisa membedakan mana yang nyata, dan mana yang hanya hadir di pikiranku. Malam hari, pukul 2 dini hari. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk tapi, karena suara itu. Lagi, gerobak, seret, krak, seret, berjalan di atas ubin. Rumah, seperti menyisir setiap ruangan. Kali ini, aku tak tinggal diam. Dengan langkah berat dan napas tak beraturan, aku berjalan menuju asal suara. Kupastikan seluruh rumah dalam keadaan terkunci. Tapi suara itu semakin keras, semakin dekat, dan akhirnya, aku menemukannya di ruang tengah. Gerobak itu berdiri tegak dengan pisong-pisong busuk yang dipenuhi belatung. Di baliknya, berdiri sosok anak kecil Dava dengan pakaian penuh lumpur dan wajah yang kini tak bisa disebut manusia lagi. Mata bolong, kulit koyak, dan senyum retak di wajahnya. "Ini rumahku dulu," ucapnya. Suara serak dan menggema. "Dulu, sebelum semuanya diambil." Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Dia maju 1 langkah. Ban gerobaknya berdecit, meninggalkan jejak lumpur hitam di lantai marmer. Setiap bupati yang menginjak kehormatan orang kecil akan merasakan yang sama. "Kau sudah melihat tenda-tenda Nia, bukan?" Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa kamu." Dia menunduk. Tangannya yang kecil menunjuk ke dadanya sendiri. Aku yang ditertawakan. Aku yang diusir. Aku yang dikutuk mati di jalanan. Demi rezeki yang bahkan tak cukup untuk makan malam. Aku mundur. Nepak, tercekat. "Tapi, aku bukan orang pertama," lanjutnya. "Dan kamu, bukan yang terakhir." Gerobak itu tiba-tiba bergerak sendiri, meluncur ke arahku dengan kecepatan tak masuk akal. Aku menjerit, menjatuhkan diriku ke lantai. Tapi, begitu ku angkat wajah, ruangan kosong, tak ada siapa-siapa, hanya dingin, dan bau pisang busuk yang menyengat menusuk hidung. Esok paginya, tubuhku demam. Tangan kanan mulai menghitam di bagian jari. Kulitnya piko-pika seperti dibakar. Dokter bilang, ini infeksi akut. Tapi aku tahu ini bukan penyakit biasa. Ini hukuman. Setiap kali ku tutup mata, aku melihat anak itu. Kadang di dalam cermin, kadang di balik pintu, kadang berdiri di pojok ruangan menatapku. Tanpa kata. Dan suara gerobak itu, kini tak hanya terdengar di malam hari. Tapi siang bolong. Saat rapat, saat tidur siang, bahkan saat aku mencoba berdoa. Malam kelima, aku tak tahan lagi. Kuhampiri ruang tengah tempat gerobak itu pernah muncul di sana. Aku menunggu diam, dalam gelap. Pukul 3 tepat, terdengar suara langkah kecil. Anak itu muncul dari balik lorong. Tapi kali ini, dia tidak membawa gerobak. Dia membawa cermin. Cermin besar.
seperti yang ada di ruang kerja. Tapi bukan pantulan yang kulihat di sana, melainkan diriku sendiri. Sedang duduk di ruang ini, dengan wajah penuh luka bakar tangan Hanker, dan darah menetes dari mata. Cermin itu bergetar, lalu suara itu datang. Jika kau tak mau berbagi rezeki, maka semua rezekimu akan kami ambil, termasuk napas. Aku berteriak. Suara itu menggema. Dan malam itu, bayanganku di dalam cermin tertawa. Sementara aku hanya bisa menatap diriku sendiri hancur pelan-pelan. Tubuhku bukan lagi milikku. Tangan kananku yang menghitam kini membengkak, kulitnya retak seperti tanah kering. Dan dari sela-selanya, mengalir cairan kental berwarna hitam. Dokter yang kupanggil. Diam-diam hanya terdiam kaku, sebelum akhirnya lari keluar rumah. Tak berkata sepatah kata pun, sejak itu, tak ada satupun tenaga medis yang mau mendekat. Bahkan rumah sakit daerah menolak memberi rujukan. Mereka bilang aku kena infeksi langka. Tapi, pandangan mata mereka seperti melihat hantu. Aku tahu, mereka tapi tak satupun berani bicara. Hari itu, aku menerima kabar mengerikan. Ajudanku, Randy, ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya menghitam, kaku, dengan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang membuat jiwanya kabur. Lebih di tangannya tergenggam selembar koran. Koran yang sama seperti yang kutemukan di rumah dinas. Berita kematian bocah penjual pisang, Dava, dan yang lebih membuatku nyaris muntah di halaman belakang rumah Randy, ditemukan gerobak pisang. Cua, sama persis seperti milik anak itu. Aku tak bisa lagi menyangkal. Ini bukan kebetulan, ini kutukan. Dan kutukan itu menular pada siapapun yang tahu, tapi memilih diam. Malam harinya aku tertidur karena kelelahan, tapi tidurku jauh dari damai. Dalam mimpiku, aku berada di tengah pasar, tapi semua kios terbakar. Api menjilat atap, orang-orang berlarian sambil menjerit. Di tengah kobaran itu, aku melihat diriku sendiri. Aku versi lain duduk di kursi bupati, mengenakan pakaian kebesaran, tapi seluruh tubuhnya gosong, mulutnya terbuka. Dari sana keluar suara anak kecil. Selama kau masih hidup, Kidilan tidak. Akindot, lalu tubuhku di mimpi itu meledak menjadi abu. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuh. Tapi tak ada waktu untuk menenangkan diri, karena dari luar jendela, aku mendengar suara ribut, suara orang ramai. Tapi bukan suara marah, suara tangis. Kupaksakan tubuhku berdiri, dan membuka jendela di halaman kantor. Bupati tepat di pelataran depan ada sebuah peti mati. Entah siapa yang menaruhnya. Di atasnya tergeletak satu sisir pisang busuk. Aku turun, melangkah dengan rasa takut yang menusuk tulang, tapi saat aku mendekat, peti itu terbuka sendiri. Dan, di dalamnya, ada aku, wajahku, tubuhku, dalam keadaan membusuk, dengan tangan kanan hangus, dan mata putih melotot. Ada secarik kertas di dada mayat itu. Bertuliskan, yang kau lakukan bukan hanya menendang gerobak tapi, menendang hidup kami. Aku mandor, jatuh terduduk. Lampu-lampu di sekitar halaman mati satu persatu. Suara gerobak terdengar dari segala arah. Seret, serai, crack. Aku memejamkan mata, berharap ini semua berakhir. Tapi suara lain menyusul. Suara-suara rakyat, tangisan, jeritan, doa, dan teriakan. Kembalikan nyawa yang sudah kau cabut. Bupati harus diadili. Tuhan tak butuh pejabat, Tuhan butuh keadilan. Malam itu, aku benar-benar merasa sendirian. Bukan karena tak ada orang yang menemani, tapi karena semua yang pernah bersamaku telah diambil. Dan aku tahu, giliran terakhir adalah aku. Aku tak tahu hari keberapa ini. Kalender di meja sudah tak kugubris. Jam dinding berhenti berdetak sejak malam Randy ditemukan tewas, dan tubuhku kini setengah mati. Tangan kananku benar-benar tak bisa digerakkan. Menghitam seperti arang, kuku-kuku copot, dan baunya seperti daging busuk. Aku coba memotong rasa sakit dengan obat penahan nyeri. Tapi, tak ada efek. Tubuhku menolak sembuh. Yang lebih menyakitkan, tak ada satupun orang di sekelilingku yang tersisa. Pak Halim tak kembali. Satpam kantor bupati kabur. Sopir pribadiku ditemukan jatuh dari jembatan. Semua yang pernah dekat denganku, satu persatu, binasa. Kutukan ini bukan hanya untukku, tapi semua yang memilih diam atau memilih mendukungku. Malam itu, aku mendengar suara langkah kecil di halaman rumah dinas. Kali ini, aku tak bersembunyi. Aku buka pintu perlahan. Kabut tipis menyelimuti halaman. Dan di bawah tiang bendera, berdiri sosok kecil, Dava. Ia tak membawa gerobak, tak mengajak teror, hanya berdiri menatapku. Kenapa kamu terus datang?
Suaraku parau. Apa yang sebenarnya kamu mau? Ia tak menjawab, tapi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah ruang tamu. Aku mengikuti arah itu di ruang tamu. Kulihat cermin besar yang sebelumnya, kusuruh buang kini berdiri kembali. Di permukaannya bukan hanya bayanganku, tapi kenangan. Satu potongan hidupku muncul. Saat aku kampanye di panti asuhan, berjanji akan membela anak yatim. Saat aku dengan enteng membubarkan pedagang kaki lima demi keteraturan kota. Saat aku menyuruh penggusuran rumah warga miskin dan mengatakan di rapat, kalau mereka protes, tinggal kasih bantuan mie instan. Dan akhirnya, saat aku menendang gerobak Dava, menghancurkan satu-satunya harapan hidupnya. Air mataku mengalir, tapi bukan karena takut, karena malu, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat diriku sendiri. Maaf, ucapku pelan. Maafkan aku tak tahu. Dava masih menatapku. Matanya kini tak kosong, justru penuh luka. Kalau aku minta maaf, semuanya akan berhenti? Tanya aku dengan suara pecah. Kutukannya akan hilang. Dia diam sejenak, lalu menggeleng. Pelan. Kau bukan ditakdirkan untuk dimaafkan, Ardian. Kau ditakdirkan untuk membayar. Tiba-tiba, dinding rumah berguncang. Angin dingin masuk dari semua celah. Lampu mati. Dan suara-suara itu kembali. Tapi kali ini semua suara rakyat yang pernah kupadamkan. Tangis ibu yang anaknya digusur. Teriakan bocah yang kehilangan kaki karena lubang jalan tak pernah diperbaiki. Jerit pedagang yang dagangannya dihancurkan demi proyek trotoar. Semua menuntut. Maaf, bisikku. Tolong, aku masih bisa berubah. Tapi Dava hanya menatapku dengan mata merah menyala. Kau dulu menendang rezekiku. Sekarang, giliran rezekimu yang kami hancurkan. Cermin di hadapanku pecah. Serpihan kaca melayang, lalu menancap ke seluruh tubuhku. Aku berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada yang mendengar, karena tak ada siapapun yang tersisa. Malam itu, tubuhku digulung oleh gelap, alet, dan oleh kutukan yang tak bisa dihentikan oleh penyesalan. Aku terbangun di atas ranjang. Tapi bukan di rumah dinas. Ini bukan tempat yang kukenal. Dindingnya putih pudar, langit-langitnya penuh bercak hitam, bau karbol menusuk hidung. Tapi, samar-samar juga tercium bau anyir darah dan tanah basah. Tanganku yang hangus sudah, tak terasa apa-apa. Hanya ada sisa tulang dan daging yang mengelupas. Seluruh tubuhku penuh luka. Sebagian bernanah, sebagian lagi. Seperti dilahap dari dalam. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Seseorang masuk, mengenakan jubah putih. Wajahnya tertutup kain kelabu. Ia berjalan pelan, lalu meletakkan sesuatu di atas meja di sebelah ranjangku. Sebuah cermin retak. Aku menatap cermin itu, dan melihat bukan diriku, tapi Dava duduk di gerobaknya yang kini dilapisi bunga-bunga layu, menatap lurus ke arahku. Di belakangnya, ratusan wajah lain, orang-orang yang pernah kuhancurkan hidupnya tanpa sadar. Mereka semua hanya berdiri diam, mengelilingiku, tak bicara, tapi menghakimi. Suara serak memenuhi ruangan. Setiap pemimpin akan diuji, tapi kau memilih menjadi penguasa, bukan pelayan. Dan hari ini, kami, rakyat kecil, menjatuhkan vonis. Keesokan harinya, berita itu tersebar di seluruh negeri. Bupati Ardian ditemukan tak bernyawa di rumah dinas. Tubuh dalam kondisi mengenaskan, diduga akibat infeksi aneh. Namun, yang mengejutkan, ditemukan ribuan jejak kaki anak-anak di lantai rumahnya, padahal rumah terkunci dari dalam dan tak ada tanda-tanda perusakan. Media nasional menyebutnya tragedi. Para petinggi politik menyebutnya kehilangan. Tapi warga khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan menyebutnya dengan satu kata, keadilan. Di depan kantor bupati, seseorang memasang patung gerobak pisang dari kayu. Di sampingnya berdiri patung kecil seorang anak, memeluk pisang busuk. Bukan sebagai monumen duka, tapi sebagai peringatan bahwa di tanah ini, siapapun yang menginjak rakyat kecil, akan diseret bukan hanya oleh suara, tapi oleh kutukan yang tak bisa dihentikan. Dan di malam hari, warga sekitar kadang masih mendengar suara itu, seret, krak, seret, gerobak yang menuntut keadilan, dari pemimpin ke pemimpin, dari zaman ke zaman.